Aliana Sekolah Minggu, salam kemenangan iman. Apa kabarnya hari ini? Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Siapa yang sudah menabur kebaikan sepanjang minggu ini? Angkat tangannya. Yeay, mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Satu minggu ini Tuhan sudah memberkati kita, amin. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Walaupun anak sekolah minggu beribadah di rumah, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah anak sekolah minggu. Tuhan Yesus mau menolong anak sekolah minggu. Tuhan Yesus mau jawab doa anak sekolah minggu. Sungguh-sungguh semuanya sekolah minggu ya. Sekarang mari kita lipat tangannya. Tutup semua matanya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Kau Tuhan yang sangat baik bagi kami hari ini. Hari yang indah sudah kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada pada hari ini. Tuhan Yesus menolong semua anak sekolah minggu. Semua anak sekolah minggu sehat. Semua anak sekolah minggu sukacita. Semua anak sekolah minggu bersemangat memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semuanya kita katakan amin. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita nyanyi untuk Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, hormat gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya, sekali lagi yuk semuanya semangat katakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Semuanya, saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, hormat gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yeay! Kita adalah laskar Kristus. Amin. Yang sukacita menjadi laskar Kristus siapa? Saya. Yeay! Kita puji lagi Tuhan kita. Kita katakan I love you Jesus. Mari kita buat semua gerakannya. Oke. Semuanya kita buat gerakannya ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down. Ayo sekali lagi semuanya semangat katakan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down. Sekali lagi lebih bersukacita katakan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep down in my, sekali lagi. Deep down in my heart. Yeay! Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Tadi pujian kita menceritakan kita cinta Tuhan Yesus dalam dan sangat dalam. Amin. Yang mau cinta Tuhan Yesus angkat tangannya lagi untuk Tuhan. Ya, kita cinta Tuhan Yesus lebih dari apapun yang kita punya. Amin. Kita sayang sama mama, sayang sama bapak, sayang sama adik, sayang sama kakak. Tapi kita lebih sayang sama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan menyembah Tuhan ya. Ayo angkat tangannya semua, tutup matanya. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita katakan, Bapa, aku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita katakan lagi, Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, oh siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi katakan, tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur padamu. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kau Yesus yang luar biasa. Kau Yesus yang ajaib. Yesus yang besar. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur buat mujizat-Mu dalam hidup kami. Kau baik bagi kami. Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Kau Tuhan yang sangat baik bagi kami semuanya. Kau Tuhan yang baik bagi semua anak sekolah minggu dimanapun mereka berada pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Kau menolong kami, Kau memberikan pencerahan kepada setiap hati kami. Tuhan yang menolong kami, semua anak sekolah minggu tenang, tidak ada yang gelisah, tidak ada yang bermain-main. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk anak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan melihat teman-teman kita yang menghafal minggu yang lalu.
Siapa ya dia? Mari kita sama-sama saksikan. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Haleluya. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Nah, jadi semua sudah kelihatan kan? Minggu depan yang belum menghafal boleh menghafal supaya kita buat di YouTube lagi. Semuanya sukacita, amin. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya yaitu jangan serupa dengan dunia ini. Katakan sama-sama, saya tidak mau serupa dengan dunia ini. 1, 2, 3, ya. Saya tidak mau serupa dengan dunia ini. Iya. Bagaimana rupanya dunia ini sekarang? Anak sekolah minggu, sekarang kita berada di akhir zaman. Firman Tuhan bilang akhir zaman itu terjadi masa-masa yang sukar. Apa saja masa-masa yang sukar? Orang-orang tidak tahu berterima kasih. Anak-anak melawan orang tuanya. Suka bohong, suka mencuri, suka fitnah, suka membuat adiknya menangis, suka bertengkar. Banyak yang terjadi hal-hal yang buruk di akhir zaman ini. Tuhan bilang kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Sekarang kan kita tengok kalau di sekolah orang cakap kotor itu hal yang biasa saja. Orang melawan mamanya itu biasa aja. Orang cubit adiknya sampai nangis itu biasa aja. Tapi Tuhan bilang kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Amin. Kita harus mengasihi. Ini firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Roma 12 ayat 2. Buka semuanya Alkitabnya. Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan bilang, anak sekolah minggu gak boleh serupa dengan dunia ini. Harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Tuhan bilang, anak sekolah minggu harus berubah. Katakan pada dirinya, saya harus berubah. Saya harus berubah. Iya, semua kita harus berubah supaya apa? Supaya kita masuk surga. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi lebih baik lagi.
Kalau dulu suka melawan orang tua, mulai hari ini kita berubah, nggak suka lagi melawan orang tua. Dulu suka bohong, hari ini harus berubah untuk tidak bohong lagi. Dulu suka mencuri atau mau ambil uang dari laci, dari kantong celana bapaknya. Mulai hari ini nggak boleh mencuri lagi, harus minta uang ya Pak. Untuk apa? Kata, untuk jajan. Tadi kan udah jajan kata Bapak. Ya harus terima, harus mengalah. Amin. Kita suka mengalah, harus rendah hati. Tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi harus berubah. Tuhan bilang apa lagi? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kalau kita berubah, kita tahu kalau melawan orang tua itu tidak baik, kalau mencuri itu tidak baik, kalau berbohong itu tidak baik. Mana kehendak Allah, dan kita harus, anak sekolah minggu harus melakukan mana kehendak Allah. Apa aja kehendak Allah? Ayo. Sungguh-sungguh baca firman Tuhan, sungguh-sungguh sekolah minggu, doa pagi hari, bernyanyi memuji Tuhan, tidak melawan orang tua, patuh pada orang tua, sayang sama adik, menolong teman. Nah, itu kehendak Allah bagi anak sekolah minggu. Amin. Iya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi mari semuanya anak sekolah minggu berubah di akhir zaman ini. Tidak boleh serupa dengan dunia ini lagi ya. Katakan pada teman-temannya, tidak boleh serupa dengan dunia ini lagi ya. Iya, tidak boleh melawan lagi, tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh melawan guru, tidak boleh berantem sama teman, tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, harus sabar, harus rendah hati, harus lemah lembut. Buah-buah Roh Kudus itu kita lakukan supaya kita mengenal kehendak Allah. Amin. Iya. Sekarang setelah kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, ada juga yang harus kita lakukan. Apa dia? Nah, kita buka Amsal 4 ayat 23. Ayo buka Alkitabnya. Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, anak sekolah minggu harus bisa jaga hatinya. Bagaimana cara menjaga hati? Kadang kalau kita dimarahi mama, langsung merajuk, langsung mau nangis. Kalau kita diejek teman, langsung panas, langsung dendam dalam hati. Tuhan bilang, kita harus jaga hati kita. Kadang adik kita minta mainan kita mau marah. Kita ingat firman Tuhan, firman Tuhan kan dibilang jaga hati, jadi nggak boleh langsung marah, nggak boleh langsung dendam sama adik, nggak boleh langsung merajuk kalau disuruh mama sama bapak, nggak boleh langsung nangis. Amin. Jaga hati anak sekolah minggu, harus bisa jaga hatinya sendiri. Walaupun anak sekolah minggu masih kecil, anak sekolah minggu bisa jaga hati. Anak sekolah minggu bisa tahan hatinya untuk nggak marah. Anak sekolah minggu bisa jaga hatinya untuk tidak murah cemberut. Anak sekolah minggu bisa jaga hatinya untuk sabar. Amin. Katakan pada temannya dulu, kita harus sabar. Iya, harus rendah hati. Gak boleh murah marah. Gak boleh murah dendam. Harus mengampuni. Harus mengasihi. Amin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Sekarang kita akan menghafal ayat ya. Yang ini ayat hafalan untuk yang belum sekolah sampai kelas 3 SD. Kita buat gerakannya sama-sama ya. Ikuti kakak. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yeay. Sekarang yang kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Roma
12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, sekarang kita berdoa ya anak sekolah minggu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan Yesus yang hidup. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak mau serupa dengan dunia ini lagi Tuhan. Kami mau berubah oleh pembaharuan budi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa dimanapun semua anak sekolah minggu berada pada hari ini. Semuanya Kau berkati. Semuanya kami boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang bijak, anak yang pintar, anak yang mengasihi Tuhan. Kami praktekkan firman Tuhan. Kami tidak serupa dengan dunia ini. Kami mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Anak sekolah minggu ikut-ikut kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Hari ini kami sudah beribadah. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berubah. Kami tidak mau serupa dengan dunia ini. Kami tidak suka lagi melawan orang tua. Tidak mau mencuri lagi, tidak mau cengeng lagi, tidak mau bandel lagi. Tapi kami mau jaga hati kami seperti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yeay. Oke anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati semua anak sekolah minggu yang sudah beribadah pada hari ini. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa untuk tidak serupa dengan dunia ini. Jangan lupa untuk jaga hati. Dan jangan lupa untuk menghafal. Nanti kalau anak sekolah minggu sudah bisa menghafal, suruh di video mama sama bapak ya. Kemudian dikirim ke WA grup GKI Saran Pada. Tuhan Yesus memberkati anak sekolah minggu. Bye-bye. God bless you. Happy Sunday.